Pemberian hak tanggungan itu dimulai dengan tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan dibuatkannya akte pemberian hak tanggungan juga oleh PPAT yang didahului sebelumnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu secara umum adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai pemberian hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan sebagai subjek bisa orang, individu, atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Ini artinya terkait dengan pemilik tanah, pemegang hak milik, pemegang hak guna bangunan, pemegang hak guna usaha, pemegang hak pakai, baik itu orang, individu, atau badan hukum, berhak melakukan tindakan pemberian hak tanggungan. Dan sebagai pemegang hak tanggungan atau kreditur itu pun juga sama, yaitu individu atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Pemberian hak tanggungan itu dimulai dengan tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan dibuatkannya akte pemberian hak tanggungan juga oleh PPAT yang didahului sebelumnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu secara umum adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Maka di dalam APHT itu wajib dicantumkan nama, identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan, domisili pihak-pihak yang bersangkutan, utangnya secara jelas dan utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, begitupun juga uraian yang jelas tentang objek hak tanggungan. Setelah APHT ditandatangani, maka tahapan berikutnya adalah membuat buku tanah hak tanggungan, mencatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek, lalu menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan. Nah, inilah yang juga menjadi cakupan dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu pendaftaran tanah hak lainnya yang saya telah sebutkan sebelumnya, mencakup hak atas tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan juga mencakup hak tanggungan. Nah, sebagai hak tanggungan dan sebagai hak lainnya yang juga turut didaftarkan, maka Kepala Kantor Pertanahan akan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan juga akan menerbitkan sertifikat hak tanggungan kepada kreditur. Namun, hak tanggungan juga bisa hapus. Antara lain karena hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Saya pikir ini jelas, dengan hapusnya hutang, maka tidak perlu lagi ada jaminan. Atau dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Berikutnya, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, atau bahkan hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Tentunya jika hak atas tanah, baik itu hak guna bangunan atau hak guna usaha atau hak pakai, jika hak-hak tersebut hapus keberlakuannya, maka hak atas tanah tersebut akan kembali menjadi tanah negara, dan secara otomatis hak tanggungan yang tadinya telah terpasang di atas hak-hak atas tanah tersebut otomatis menjadi hapus.